Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sadarkah kita bahwa manusia itu adalah manusia yang suka mencontoh orang yang dia lihat? Saudara, sebagai orang percaya, teladan apakah yang kita nyatakan kepada orang-orang yang melihat kita? Apakah keteladanan Kristus yang kita nyatakan itu? Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, warisan merupakan hal yang pada umumnya ada di dalam setiap suku atau setiap kebudayaan. Termasuk juga dengan kita sebagai orang Asia. Juga termasuk kita sebagai orang Kristen. Saudara, apakah yang biasa diwariskan orang tua kepada anak-anak mereka? Saudara, pada umumnya adalah harta benda yang mereka miliki, bukan? Namun tanpa mereka sadari juga bahwa mereka itu mewarisi kebiasaan-kebiasaan di dalam keluarga mereka. Kita dapat melihat keluarga yang mempunyai kebiasaan buruk, maka kebiasaan buruk itu mempunyai kemungkinan akan dilanjutkan di dalam keluarga yang baru yang dibentuk oleh anak-anak mereka. Meskipun kita tidak dapat katakan bahwa seluruhnya demikian, tapi hanya pada umumnya demikian. Saudara, sebagai orang percaya, apa yang kita sebagai orang tua wariskan kepada anak-anak kita? Sebagai orang percaya, apa yang kita wariskan kepada gereja di mana kita beribadah dan bersekutu? Saudara, mari kita membaca Yeremia pasal yang ke-35. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya, "Pergilah kepada kaum orang Rekab, bicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habasinya, beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya. Pendeknya, segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Igdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum Rekab, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni dari kami sendiri, istri kami, anak laki-laki, dan anak-anak perempuan kami. Agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah, dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak minum anggur, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku.
Sungguh keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa luhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkata Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa luhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya, dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepada kamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca bagian firman Tuhan ini, kita bisa merasa sedih sekali. Sebab Tuhan membawa orang-orang Rekab, yaitu keturunan dari suku Keni. Mereka itu keturunan Yetro, bapa mertua Musa. Mereka itu bukan orang Yahudi. Hanya saja mereka bergabung dengan orang-orang Yehuda, dengan tinggal dekat dengan orang-orang Yehuda. Mereka ini bukan asli Israel. Namun mereka menunjukkan kualitas yang baik dan mendapat rekomendasi daripada Tuhan. Tidak dengan orang-orang Yehuda. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ketaatan kita kepada Kristus patut diteruskan kepada generasi berikutnya dengan kesadaran bahwa Kristus adalah Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, di depan anggota-anggota kaum Rekab itu, aku meletakkan piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur sebab Yonadab bin Rekab, bapa luhur kami, telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Saudara, bagian firman Tuhan ini sebenarnya sesuatu yang sangat menusuk hati. Bagaimana Tuhan membandingkan keturunan kaum Rekab dengan orang-orang Yehuda. Saudara, Tuhan meminta atau memerintahkan Yeremia memanggil keturunan Rekab ini, lalu memberikan piala penuh dengan air minum anggur untuk ditawarkan kepada mereka. Ternyata mereka sangat menolak. Mengapa mereka menolak? Karena bapa leluhur mereka, yaitu Yonadab bin Rekab itu telah memberikan perintah supaya mereka jangan minum anggur, bahkan dengan keturunan mereka sampai selama-lamanya. Dan mereka taat. Saudara, ketaatan ini diwariskan dari Yonadab kepada keturunannya. Saudara, sebenarnya inilah yang kita perlu wariskan dari hidup kita sebagai orang percaya kepada keturunan kita, kepada generasi selanjutnya, yaitu ketaatan yang penuh kepada Kristus. Sehingga generasi selanjutnya dari hidup kita akan berkata, kami tidak melakukan itu, karena kami harus taat kepada Kristus. Karena itulah pesan disampaikan oleh bapa luhur kami kepada kami. Karena Kristus adalah Tuhan. Saudara, bukankah warisan ini warisan sangat penting? Karena dengan demikian, generasi selanjutnya adalah orang-orang yang mengasihi Kristus, orang-orang yang hidup bagi Kristus. Dan orang yang hidup bagi Kristus, dia akan berbuah, dan dia akan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, sudahkah kita mewariskan kebiasaan kita untuk taat kepada Kristus, kepada generasi kita selanjutnya, atau kepada anak-anak kita, atau kepada orang-orang dekat dengan kita, sehingga generasi selanjutnya boleh berkata, mereka pun taat kepada Kristus sepenuhnya, karena Kristus adalah Tuhan bagi hidup kita. Yang kedua, saudara, ketaatan kepada Tuhan membuat kita menang atas perbudakan hawa nafsu, atas perbudakan dunia ini, dan atas perbudakan kuasa si jahat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus, mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu,
dan kepada nenek moyangmu, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya, dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Saudara, pintu masuk dari perbudakan nafsu, perbudakan dunia, dan perbudakan si jahat adalah ketidaktaatan. Kita tahu, saudara, mengapa setan bisa masuk ke dalam kehidupan Adam dan Hawa. Karena mereka tidak taat. Sudah kita tahu bersama bagaimana dosa bisa masuk ke dalam kehidupan Adam dan Hawa. Karena mereka tidak taat. Mereka melakukan sesuai dengan penilaian mereka sendiri. Mereka tidak mempadankan hidup mereka dengan firman Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan katakan kepada bangsa Yehuda. Tuhan telah mengutus bertahun-tahun melalui hambanya, para nabi, supaya mereka kembali kepada Tuhan, memperbaiki perbuatan mereka, tidak beribadah kepada ilah-ilah yang palsu. Dan Tuhan akan berkata, jikalau engkau demikian, engkau menjadi orang merdeka. Engkau tidak diperbudak oleh bangsa lain. Engkau akan tetap tinggal di tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada mereka yang berkelimpahan itu. Tapi saudara, orang-orang Yehuda tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau dengar perintah Tuhan. Dan saudara, ketika ketidaktaatan terjadi, maka mereka masuk ke dalam perbudakan daripada Raja Nebukadnezar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pintu masuk perbudakan hawa nafsu, dunia, dan si jahat adalah ketidaktaatan. Saudara, ketika engkau dan saya tidak taat, engkau sedang membuka pintu bagi perbudakan itu. Saudara, oleh karena itu, saudara, hanya ketaatan kepada Tuhan yang menutup pintu perbudakan itu. Ketika engkau taat kepada Tuhan, engkau hidup sebagai orang yang merdeka. Engkau hidup sebagaimana Tuhan yang inginkan, yaitu hidup yang memperkenankan Tuhan, hidup yang memancarkan keindahan Tuhan. Namun ketika engkau tidak taat, engkau di bawah perbudakan, dan hidup yang engkau hidupi akan nampak di dalam kebinasaan dan mempermalukan nama Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara, mari kita belajar taat kepada Tuhan, supaya kita tidak masuk ke dalam perbudakan hawa nafsu, perbudakan dunia ini, bahkan perbudakan dari si jahat. Mari kita taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang menolong kami, diberikan hikmat bijaksana sorgawi, supaya kami tahu bagaimana kami hidup, sehingga kami menjadi orang-orang bijaksana, yaitu kami menjadi orang-orang yang taat, dan mewariskan itu kepada generasi selanjutnya, sehingga kami boleh memperkenankan Tuhan, dan kami boleh hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.